Bapak Pendeta Yusuf dan juga selamat malam kepada saudara-saudara semua. Ini kali pertama kita akan adakan pendalaman Alkitab atau disebut juga pelajaran Alkitab. Nah, yang perlu saudara ketahui karena ini sifatnya belajar, maka akan berbeda dengan kalau saya khotbah. Ya, kalau belajar akan lebih, kita jujur saja, akan lebih membosankan, ya, akan lebih monoton, ya. Jadi kalau masih yang suka minum kopi atau minum teh, bolehlah kita coba ya bertahan. Kalau Tuhan bilang kepada tiga muridnya, tidak sanggupkah kamu bertahan 1 jam saja? Coba kita lihat malam ini, berapa lama saudara bisa bertahan dengar pelajaran Alkitab. Karena kalau kita belajar, artinya kita butuh konsentrasi yang lebih, yang khusus. Dan saya sekali lagi, ini bukan khotbah, tapi ini pelajaran Alkitab. Nah, saudara, waktu saya diminta untuk menyampaikan pelajaran Alkitab, saya berdoa dan saya ambil keputusan bahwa kita akan mempelajari satu Injil, ya, yaitu Injil Markus. Nah, jadi kita akan belajar ayat per ayat, mulai dari Markus 1 sampai Markus yang Fatsal yang terakhir. Nah, kalau kita mau belajar dari awal mengenai Markus, kita harus tahu bahwa Markus ini bukan murid Yesus. Ya, dan Markus juga adalah satu orang yang lahirnya sekitar 10 atau 15 tahun kemudian setelah Yesus. Jadi saat pelayanan Yesus, dia tidak melihat langsung apa yang ditulis oleh Markus itu dia dapatkan berdasarkan cerita dari Rasul Petrus. Ya, kebanyakan sumber cerita utama yang ditulis oleh Markus didapatkan dari Petrus. Nah, Markus ini satu Injil, bukan kitab, bukan surat. Jadi kalau nanti saudara bicara, jangan sampai bilang, mari kita buka kitab Matius, kitab Markus. Jangan, itu salah. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil. Apakah itu Injil? Injil itu adalah kabar baik, pesan yang baik atau evangelion, ya. Makanya disebut di dalam pelajaran kalau Matius, Markus, Lukas itu Injil sinoptik. Jadi tiga Injil yang melihat Yesus dengan cara satu narasi yang sama, perjalanan hidup Yesus dari sudut yang berbeda. Cuman Yohanes Injil yang berbeda sendiri. Tapi Matius, Markus, Lukas itu disebutnya Injil sinoptik. Ya, di mana mereka bertiga menulis perjalanan Yesus dari kelahiran. Ya. Nah, salah satu ciri khas dari Markus juga atau kalau dibanding dengan Matius, kalau kita lihat Matius, Matius menulis Yesus itu sebagai anak raja. Kalau Markus, dia menulis Yesus itu sebagai hamba. Jadi poin utamanya dari Yesus, sudut pandang Markus adalah hamba. Kalau Lukas, Yesus sebagai anak manusia. Ya. Nah, Yohanes, Yesus sebagai anak Allah. Kalau sebagai hamba, makanya kalau kita perhatikan, pembukaan Fatsal pertama dari Matius dan Markus ini beda. Kalau Matius dibilang, inilah silsilah dari Yesus, ya, anak Daud, anak Abraham. Terus dituliskan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan seterusnya. Tapi kalau di dalam Markus, Fatsal yang ke-1 tidak ada silsilah seperti itu. Karena Yesus sebagai hamba tidak butuh. Hamba itu tidak butuh silsilah. Tidak butuh dia anak siapa, dia keturunan siapa, tidak penting. Markus itu hanya bicara mengenai apa yang Yesus kerjakan. Jadi kalau kita lihat, ini ya kalau belajar Alkitab nih kayak begini saudara. Jadi kalau kita lihat Matius melihat banyak
perkataan Yesus yang ditulis di dalam Matius. Khotbah Yesus banyak ditulis perkataannya. Tapi dalam Markus hampir tidak ada. Beda, dia lebih sedikit. Matius banyak mengutip dari Perjanjian Lama. Markus tidak seperti itu. Dan kalau kita lihat dari 4 Injil, Markus ini yang paling singkat. Fatsalnya dia hanya 16 fatsal dibanding dengan Matius yang sampai 28. Tapi Markus dia menekankan kepada apa yang dilakukan, bukan apa yang dikatakan Yesus. Jadi dari situ kita bisa lihat kalau Matius melihat Yesus sebagai anak raja atau sebagai raja, Markus melihat Yesus sebagai hamba. Hamba ini nggak perlu dilihat omongannya, yang perlu dinilai itu perilakunya, apa yang dikerjakan oleh si hamba. Ya, hamba ini tidak kita dengar omongannya, tapi kita harapkan apa yang dia lakukan sebagai pelayan, sebagai pekerja. Kalau kita mau dengar Yesus, kata-kata Yesus, khotbah Yesus, paling banyak di mana? Di Matius. Karena Matius melihat Yesus sebagai raja. Dan kita tahu, kata-kata raja, maklumat raja itu kita tunggu-tunggu. Ya, apa yang raja katakan harus kita lakukan. Kalau di dalam Markus tidak seperti itu. Makanya satu ayat yang apa kalau kita mau sebut satu ayat emas yang ada di dalam Injil Markus itu Markus 10 ayat 45 yang dibilang karena anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kuncinya di situ apa? Melayani, to serve as apa? As a slave atau sebagai hamba, sebagai budak, sebagai pelayan. Makanya dibilang dari awal bahwa Markus tidak menulis silsilah Yesus karena silsilah hamba itu tidak penting. Hamba itu lebih penting perbuatannya daripada bicaranya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang mau jadi hamba Tuhan atau ada orang yang bilang, saya pernah dengar itu di satu satu ibadah. Itu orang dia naik ke atas terus dibilang, "Saya bukan pendeta, tapi saya adalah hamba Tuhan." Nah, kalau dia berani bicara seperti itu, dia harus buktikan melalui apa? Perbuatan. Karena hamba itu dinilai sekali lagi lebih banyak daripada perbuatannya, daripada bicaranya. Kita lihat Markus 1 ayat yang 1. Ya, dibilang inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya, jadi sekali lagi inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Dibilang awal dari Injil. Injil itu apa? Tadi saya sudah bilang, Injil itu atau kalau dalam bahasa Yunaninya evangelion, ya, evangelion. Kabar baik. Kabar baik ini apa? Kabar baik ini atau pesan yang baik adalah kabar yang berisikan mengenai siapa Yesus dan apa yang dia kerjakan. Terutama kehidupannya, kematiannya, dan terlebih lagi kebangkitannya. Kenapa itu kabar baik? Karena kita butuh Yesus. Yesus ini siapa? Nah, disebut permulaan Injil. Kabar baik tentang apa? Tentang Yesus. Yesus kalau di dalam bahasa Ibrani-nya Yosus itu kan kita tahu itu bahasa Yunani. Tapi kalau di dalam bahasa Ibrani, dia di panggilannya sama dengan kata Yosua, Yahusua, Yehusua. Dan Yehusua itu artinya apa? Keselamatan. Ya, keselamatan yang berasal dari Allah. Jadi kalau kita melihat inilah awal berita baik tentang keselamatan, ya arti kata nama Yesus itu Yehusua, keselamatan. Yesus Kristus atau Kristos itu bahasa Yunani, kalau bahasa Ibraninya Mesias. Apa? Yang diurapi.
Ya, jadi juru selamat yang diurapi, juru selamat yang sudah dibuatkan, juru selamat yang sudah dijanjikan oleh siapa? Oleh Allah itu sendiri. Makanya kata-kata mengenai Yesus Kristus itu atau seorang juru selamat itu sudah disampaikan dari sejak kitab Yesaya. Ya, Yesaya 9, Yesaya 40, Yesaya 53 itu semua bicara mengenai apa? Juru selamat yang akan datang. Jadi di dalam ayat yang pertama kita sudah disampaikan bahwa ini cerita mengenai kabar baik atau pesan yang baik. Mengenai siapa? Mengenai Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Makanya di dalam eh, Markus 3 ayat 11, roh jahat pun waktu bertemu dengan Yesus, mereka tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Ya. Di Markus 5 ayat ke-7, Yesus waktu bertemu lagi dengan orang yang kerasukan jahat, dibilang juga di situ, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Artinya apa? Iblis pun tahu siapa Yesus. Jadi kalau sampai kita gagal mengenal Yesus, kalah kita sama iblis. Karena iblis aja takut. Karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya. Di dalam ayat yang kedua, dibilang di situ seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Nah, dia mengutip kata-kata ini dari dua ayat yang ada di dalam Perjanjian Lama, Saudara. Yang pertama itu ada di Maleakhi 3 ayat 1. Maleakhi ini adalah kitab terakhir di Perjanjian Lama. Ya. Maleakhi ini kitab terakhir di Perjanjian Lama, ayat 1 dia bilang, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Ya. Nanti ini bicara mengenai siapa? Mengenai Yohanes Pembaptis. Dan juga dibilang dalam satu ayat yang lain, yaitu Yesaya, Yesaya yang ke-40, ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Yohanes Pembaptis adalah satu pribadi selain Yesus yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Jadi cuma dua orang yang ada dinubuatkan. Siapa? Yesus dan Yohanes Pembaptis. Nggak ada Paulus, nggak ada dia dinubuatkan. Petrus tidak ada dia dinubuatkan. Tokoh-tokoh yang hebat seperti itu. Tapi justru siapa? Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Mempersiapkan jalan di padang gurun. Apa maksudnya jalan di padang gurun? Saudara, kalau zaman dulu, sampai sekarang sih, kalau misalnya presiden mau datang ke satu tempat, itu dia akan kirim pas pampres dulu untuk cek, untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Waktu raja zaman dahulu mau datang ke satu tempat, ke satu negara, satu daerah, dia akan kirim utusannya dulu. Untuk apa? Untuk memastikan jalan yang akan dilalui oleh raja itu. Dan memberitahu kepada tempat yang dituju. Sebentar lagi akan ada raja yang akan datang. Nah, di ayat yang ketiga dibilang ada suara. Ada suara yang berseru. Persiapkanlah di padang gurun. Coba di Markus 1 itu ya, ayat 2 ya. Ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya."
Ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 3 itu satu kata yang penting di dalam ayat 3, ya, Markus 1 ayat 3, satu kata yang paling penting adalah the voice. The voice. Di situ ngomong cuman ada suara. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, the voice. Satu suara itu. Jadi ini siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ini adalah, sekali lagi, selain dia satu orang yang sudah dibuatkan untuk jalan, untuk hadir. Sebagai apa? Seseorang yang membuka jalan bagi Yesus. Tapi dia juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus saat dia di dalam kandungan. Waktu dia dikandung oleh ibunya, dan ibunya itu adalah sepupu daripada saudara dari Maria, ibu Yesus, dibilang waktu di dalam kandungan Yohanes Pembaptis ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia juga orang Nazarin. Nazarin ini adalah apa? Anak yang diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya untuk menjadi hamba Tuhan. Makanya nanti di ayat-ayat berikutnya kita lihat, oh dia pakai pakaian dari kulit unta, dia makan makanan belalang, minum madu, rambutnya tidak dipotong. Itu seperti Elia zaman dulu. Bahwa apa? Dia anak Nazar, anak yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tidak boleh makan makanan yang haram, tidak boleh kena barang yang najis atau bangkai. Nah ini Yohanes Pembaptis. Tapi di dalam ayat yang ketiga yang indah bahwa apa? Dia hanyalah sebuah suara. Dia tidak bilang, aku ini pembuka jalan loh, pionir untuk Yesus. Aku sudah dinubuatkan loh dari zaman dulu, dari zaman Yesaya. Sebagai aku ini anak imam, Imam Zakaria. Dia dari keturunan imam, Lewi, saudara. Dia sebetulnya orang yang tahu cara beribadah. Orang yang hidup di dalam ketaatan hukum beragama. Yesus pun sempat bilang tidak ada lelaki yang lebih besar yang dilahirkan dari kandungan wanita lebih daripada Yohanes Pembaptis. Tapi dia tidak bilang lihat aku. Aku adalah orang yang dibuatkan. Aku adalah orang yang tidak ada yang lebih besar daripada aku. Itu Yesus sendiri yang berkata. Aku sudah, kita dipenuhi Roh Kudus aja belum tentu semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia dari dalam kandungan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi itu tidak membuat dia menjadi, aku ini, lihat aku ini. No. Dia hanya bilang, the voice, aku hanya suara. Nah suara, saudara, itu sebetulnya adalah satu media di mana kita menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Suara ini hanya media. Suara ini kosong kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan. Satu suara hanya akan berarti bisa membuat orang dikuatkan, diteguhkan kalau ada firman Tuhan yang disampaikan. Kalau tidak ada suara, firman Tuhan tetap ada. Karena dibilang langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku tinggal tetap. Artinya apa? Dia melihat dirinya bukan sebagai sesuatu yang besar. Hanya satu suara saja. Suara yang bisa dipadamkan. Suara yang bisa ditutup mulutnya. Tapi firman yang sebenarnya itu akan tetap hidup. Jadi kita lihat bahwa suara yang berteriak-teriak di padang gurun. Kenapa harus padang gurun? Itu bicara mengenai kondisi bangsa Israel saat itu. Mereka kering, mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Mereka ibadah, ibadah. Pergi ke bait Allah, pergi ke bait Allah. Tapi mereka tidak lagi mendengar firman yang datang dari Tuhan. Mereka hanya dengar firman yang dibacakan melalui imam-imam atau keluarga yang bergantian di sinagog. Hanya di sebatas itu.
ayat-ayat yang mereka dengar saja, tapi tidak hidup. Kata-kata yang tertulis di kertas, tapi tidak ada roh. Jadi waktu bilang ada suara yang menangis di padang gurun, dia bilang, siapkan jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Baru dibilang di ayat 4, Yohanes Pembaptis tampil dia di padang gurun. Ya, di padang gurun itu apa? Lagi bicara kepada bangsa Israel saat itu dan menyerukan bertobatlah, ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bertobatlah di situ menggunakan kata metanoia. Metanoia itu apa? Berubah pikiran. Makanya segala sesuatu harus dimulai dari pikiran. Roma 12 juga berkata, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, pikiranmu. Nah ini yang Tuhan maksudkan. Yesus akan datang menganugerahkan keselamatan. Tapi untuk menerima keselamatan, orang-orang ini harus disiapkan dulu. Disiapkannya seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu apa? Pertama bertobat, berubah pikiran, menanggalkan yang lalu, pikiran-pikiran yang sia-sia, dan mulai berpikir mengenai hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, yang manis, yang kudus, yang sedap didengar. Itu yang harus dipikirkan. Baru dibilang di dalam ayat yang keempat itu, setelah kamu bertobat atau metanoia, yang pertamanya membelakangi Tuhan lalu berbalik kepada Tuhan, berilah dirimu dibaptis. Nah, baptisan sebetulnya adalah satu upacara yang sudah ada sejak dahulu, saudara. Baptisan bukan baru ada sejak Yohanes Pembaptis. Baptisan itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama, zaman Musa, zaman Taurat, di mana mereka orang-orang Yahudi mereka harus membasuh diri mereka. Kapan mereka harus membasuh diri mereka? Saat mereka mau datang kepada Tuhan. Makanya ada di dalam tabernakel itu ada apa? Ada kolam basuhan, ya. Setelah mezbah korban bakaran ada kolam basuhan. Tapi di zaman dulu juga saat mereka sebelum masuk mau datang ke bait Allah, ada satu kolam juga yang harus mereka ambil untuk apa? Menyucikan diri, purify, membersihkan diri dari apa? Dari segala kekotoran, dari debu. Sebelum mereka mau masuk ke bait Allah yang suci, mereka harus bersihkan itu. Itu satu. Jadi dipakai oleh siapa? Oleh orang Yahudi saat mereka mau datang beribadah ke bait Allah. Yang kedua, baptisan dipakai zaman dulu saat ada orang non-Yahudi, mereka mau pindah, mau masuk, mau convert ke Yudaism, ke agama Yahudi. Nah, ada beberapa peraturan yang harus dilakukan oleh mau menerima Yudaisme ini ya, agamanya orang Yahudi. Pertama mereka belajar Taurat. Kedua, kalau lelaki harus disunat. Yang ketiga harus dibaptis atau dibersihkan atau disucikan melalui apa? Melalui air. Nah, kalau orang Yahudi mau masuk, mereka mencuci dirinya sendiri. Kalau orang dari non-Yahudi, orang luar mau masuk ke agama Yudaisme, mereka dibersihkan oleh imam. Tapi Yohanes Pembaptis yang dia lakukan, berilah dirimu dibaptis, yang dia ini bicara kepada siapa, saudara? Dia bicara kepada orang Yahudi. Orang Yahudi yang sebetulnya udah nggak perlu lagi dibaptis. Kenapa? Karena mereka sudah percaya Yahweh.
Tapi ini bukan lagi untuk percaya kepada Yahweh, untuk di bawah hukum Taurat, tapi untuk menerima keselamatan. Makanya baptisan Yohanes Pembaptis ini unik. Widih, kok bisa ya? Kalau dulu mereka cuci sendiri, ini enggak dibaptis. Yang dibaptisnya orang Yahudi. Orang Yahudi nggak perlu dibaptis lagi. Karena mereka sudah masuk ke dalam agama Yahudi itu, Yudaism itu. Tapi sambil berilah dirimu dibaptis dan apa disebutnya Allah akan mengampuni dosamu. Kenapa dibaptis ini penting? Makanya kalau ada apa? Kalau ada agama lain kan bilang kalau mau selamat harus mengucapkan satu kalimat. Kamu selamat, kamu masuk ke agama kami dan kamu selamat masuk surga. Dan menurut agama itu, kalau orang Kristen juga, kapan orang Kristen disebut akan selamat? Kalau menerima baptisan. Jadi baptisan ini sebetulnya sebagai tanda. Tanda apa? Tanda apa yang ada di dalam hati itu harus ditunjukkan keluar. Kita tidak bisa ngomong kita bertobat, sudah berubah di dalam hati, tapi kamu tidak tunjukkan. Baptisan dilakukan secara upacara, disaksikan oleh banyak orang, seremonial. Sebagai bukti apa? Bukti bahwa dia mengakui sudah menerima Tuhan atau Yesus sebagai juru selamat. Bersaksi, ini lihat, aku sudah menerima. Itu yang harus dikerjakan. Makanya baptisan air itu harus ada saksinya dan dilakukan di depan banyak orang. Makanya kalau di beberapa gereja itu selalu ada ibadah tersendiri. Karena itu proklamasi kita, pengakuan diri kita. Ya, kenapa harus dibaptis? Jadi gini saudara, Yesus ini memberikan keselamatan. Kita tahu itu kasih karunia, bukan karena hasil usaha. Tapi untuk mendapatkan keselamatan itu, syarat yang pertama harus apa? Bertobat. Ya kan? Dibilang bertobat. Malah di ayat yang kelima, mengaku dosanya. Jadi, nggak akan ada keselamatan tanpa pertobatan. Dan salah satu bentuk kita bertobat, hati dan perilaku itu harus ditampilkan. Sekali lagi melalui apa? Baptisan. Jadi kalau orang yang sudah mengerti mengenai keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dia pasti akan dibaptis. Kalau dia masih belum dibaptis, nah itu dia belum mengerti keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Lalu di ayat yang kelima, datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, then all the land of Judea and those from Jerusalem went out. Jadi hampir semua orang-orang ya datang kepada Yohanes Pembaptis untuk apa? Untuk mengaku dosa dan mereka dibaptis di Sungai Yordan. Makanya kalau saudara yang pernah pergi ke Israel, nanti di sana ada dua situs mengenai Sungai Yordan. Ada Sungai Yordan yang eh, di Galilea, di Yerusalem, di Israel. Ada Sungai Yordan yang di Yordania. Dua-duanya ngaku bahwa Yesus dibaptis di situ oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Dan Sungai Yordan itu sebetulnya lambang dari kematian, kematian atas hidup kita yang lama. Makanya Sungai Yordan sampai sekarang itu bau ya, airnya itu bau sekali. Datanglah dan semua penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya. Ada satu kegerakan yang terjadi saat
mereka mendengar Yohanes Pembaptis datang. Saudara tahu ya, kalau kita dalam satu kesusahan, dalam satu kekeringan, dan ini bukan kekeringan materi, kekeringan rohani. Dan saat kekeringan rohani terjadi, terus ada firman Tuhan yang datang kepada satu hamba Tuhan yang diurapi. Makanya dibilang dalam Injil lain, kenapa firman Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun, bukan kepada orang-orang Farisi atau imam-imam yang ada di bait Allah, atau kepada Herodes yang ada di istana. Karena walaupun mereka punya jabatan, orang kaya, punya posisi, walaupun mereka imam melayani Tuhan, tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Jadi Tuhan mau kasih tanda kepada orang Israel saat itu. Aku bisa berbicara kepada siapa saja yang aku mau, dan aku bisa pakai siapa saja. Aku tidak butuh keimaman, aku tidak butuh raja. Aku hanya butuh satu orang, hanya suaranya saja yang dipakai. Itu siapa tidak penting, tapi suara dia yang akan membawa banyak orang kembali ke dalam pertobatan. Ya, dibilang di Markus 1 selanjutnya sampai ayat yang ke-6, di sana dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, bicara mengenai bulu unta itu adalah satu kulit atau satu bulu yang unik, saudara. Jadi kalau dingin dia bisa menghangatkan, tapi kalau panas dia bisa bikin suhu tubuh itu adem, ya, tidak 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 kepanasan. Dan juga yang dibilang di situ dia makan belalang dan eh, madu hutan, ya. Dan belalang adalah salah satu makanan yang boleh kamu makan. Itu belalang itu kosher atau halal, ya. Juga wild honey atau yang madu dari gunung batu itu juga sesuatu yang diperbolehkan, yang diizinkan. Tapi kita lihat dia tidak menggantungkan makan dan minumnya dari makanan yang diolah. Dia dapatkannya secara natural, secara alami. Jadi pemeliharaan dari Tuhan kepada Yohanes Pembaptis itu terlihat di dalam pelayanannya. Dibilang kan di dalam waktu Elizabeth, bukan, waktu malaikat bicara kepada Zakaria bahwa dia akan punya anak, dibilang dia akan besar di hadapan Tuhan, tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi dia, Yohanes Pembaptis, sekali lagi adalah seorang nazir Allah. Ya. Dan kalau bicara mengenai bulu unta, itu bicara mengenai pakaian yang sederhana, kerendah hatian. Belalang itu pahit, madu itu manis. Dan itu bicara mengenai pengalaman atau utusan seorang hamba yang hidupnya penuh dengan ya naik turun ya, kadang pahit, kadang manis. Nah ini saudara, kalau mau pendalaman Alkitab atau belajar itu seperti begini ya. Jadi semoga saudara kuat aja. Ya, saudara udah kerja seharian, terus pulang, terus dengerin eh, pelajaran Alkitab. Agak membosankan kan? Ya, karena saya nggak khotbah. Jadi saya mesti jelasin satu persatu eh, apa adanya, kata per kata, kalimat per kalimat, terus eh, contohnya atau hubungannya dengan perjanjian lama. Nah, lalu dia bilang di dalam ayat yang ketujuh, ya, Markus 1 ayat 7 ini, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, ya, setelah dia, akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa yang dia maksudkan? Tentunya Yesus.
ya. Dan ia mengajar orang bahwa kalau kita lihat, coba saya buka ya satu ayat di dalam Lukas 7. Di dalam Lukas 7 tidak perlu dibuka. Waktu ada seorang perwira, perwira Kapernaum datang kepada Yesus terus minta tolong, tolonglah hambaku sakit, gitu kan? Terus dia, oke, Yesus mau datang pergi. Terus si itunya bilang, Tuhan jangan bersusah-susah datang, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Padahal dia siapa? Pejabat. Tapi dia tahu merendahkan diri. Saudara, kalau kita merendahkan diri di depan siapapun, otomatis kita akan meninggikan orang yang di depan kita. Jadi kalau kita merendahkan diri di hadapan, misalnya saya merendahkan diri di hadapan istri saya, artinya saya tinggikan dia. Apakah pantas dia lebih tinggi? Nah, bukan soal bicara dia pantas lebih tinggi atau tidak, tapi saya yang merendahkan diri dan saya yang meninggikan dia. Perwira di Kapernaum sama dengan Yohanes Pembaptis. Dia bilang, jangan datang, aku tidak layak menerima engkau. Yohanes Pembaptis barusan juga bilang di Markus 1 itu, membungkuk, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Siapa Yohanes Pembaptis? Sekali lagi, membuka tali kasut itu adalah pekerjaan yang paling rendah dari seorang hamba di dalam sebuah rumah yang bisa dia kerjakan. Tidak ada pekerjaan yang lebih rendah daripada membuka tali kasut seseorang. Bayangin aja, saudara sekarang di dalam hidup saudara. Dari kecil sampai sekarang umur puluhan tahun. Pernah buka tali kasut sepatu orang? Oh pernah. Ya tapi siapa? Paling anak atau orang tua, saudara. Karena itu anak dan orang tua, kita punya hubungan darah. Tapi ini dia merendahkan diri sampai, padahal dia, kembali lagi Yesus bilang tidak ada yang lebih besar daripada yang lahir di Israel, daripada Yohanes Pembaptis yang keluar dari kandungan seorang perempuan. Dia seorang nazir Allah, tidak pernah menyentuh sesuatu yang haram, dipenuhi oleh Roh Kudus dari dalam kandungan sampai lahirnya. Betul-betul, tapi dia merendahkan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan dia berkata, aku ini bukan siapa-siapa. Nah, hamba itu akan selalu begitu. Dia akan refer kepada seseorang yang seharusnya dia tinggikan. Siapa? Tuannya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, dan kita tidak punya hati seperti dia yang merendahkan diri, yang bilang, bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Makanya ada satu ayat yang saya ingat dan ini satu ayat yang jadi berkat juga untuk saya pribadi, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ya. Dia menulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 12, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami punya hak yang lebih besar? Tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, apa? Kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Imam Lewi dulu mendapat penghidupannya dari apa? Dari persembahan yang diberikan oleh 11 suku bangsa Israel yang lain, ya. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu.
Paulus tahu bahwa kalau pelayan Tuhan, dia harus mendapat penghidupan dari apa yang dia layani. Gembala menggembalakan domba, gembala dapat penghidupan dari mana? Dari dombanya. Dia memberikan makan, dia memberikan minum dombanya, tapi dombanya kembali memberikan susu, memberikan bulu, dan juga memberikan dagingnya kepada siapa? Gembala yang sudah memelihara hidup dari domba-dombanya. Ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan 1 Korintus 9 bahwa ya 1 Korintus 9 ayat 14, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tuhan bilang, orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Makanya di apa? Sampai sekarang kalau pendeta khotbah atau siapapun ya pendeta khotbah diundang kemanapun selalu j- jangan balik ke saya dulu, masih terus kita baca di ayat yang tadi. Masih suka dikasih PK karena berdasarkan apa ayat ini ya. 1 Korintus 9 ayat 14. Sekarang ayat 15. Tetapi aku tidak pernah pergunakan satu pun dari hak-hak itu. Jadi dia tidak ambil. Bahwa dia layak, pantas untuk menerima, tapi dia tidak mau. Aku tidak menulis semuanya. Supaya aku diperlakukan demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Wah. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Itu jangan dipindahin ini ayat. Itu yang apa namanya Yohanes Pembaptis bilang, aku hanyalah suara. I'm not the message, I'm just the messenger. Tidak penting, pembawa berita itu tidak penting. Yang penting itu beritanya, yang penting itu firmannya. Nah, kalau seseorang sudah bisa mengatakan hal seperti itu, dia bisa menghargai apa? Suara atau pesan yang sesungguhnya yang Tuhan percayakan kepada dia. Bahwa apa? Bukan saya. Paulus bicara begitu, bukan saya. Bukan saya untuk memegahkan diri, bukan keharusan. Karena apa? Karena aku tahu yang lebih penting adalah pesannya. And the message is Jesus. The message is gospel. The message adalah Injil. Message adalah berita kebenaran itu sendiri. Makanya dibilang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya apa? Suatu kehormatan yang besar yang Yohanes Pembaptis terima. Bahwa dia bisa hanya menjadi suara saja. Dan tidak ada suara yang kekal, apalagi suara manusia. Firman Tuhan kekal, dulu sekarang selamanya. Firman Tuhan tetap ada. Firman Tuhan tetap kita dengar melalui berbagai macam mulut, lidah orang yang Tuhan percayakan kepada manusia. Nabi boleh mati, rasul boleh mati, tapi firman Tuhan yang disampaikan melalui orang-orang itu akan tetap hidup. Bukan nabinya, bukan rasulnya, tapi apa yang mereka beritakan itu yang akan merubah hidup kita semua. Makanya Yohanes Pembaptis, perwira di Kapernaum, dan juga seorang Paulus di ayat yang barusan kita baca di ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Apa? Karena aku ini adalah hamba. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan sebagai apa? Sebagai pelayan. Dan dia bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dia tahu panggilannya. Dia tahu tujuan hidupnya. Bukan diupah. Tapi Injil yang harus dia beritakan melalui mulutnya. Makanya dibilang kalau ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri. Kalau memang aku mengikuti aturan. Dia bilang memang aku berhak menerima upah. Dia bilang karena Tuhan juga yang mengatur begitu. Bahwa seorang yang memberitakan firman harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tapi aku, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan adalah tugas penyelenggara yang ditanggungkan kepadaku.
For if I do this willingly, I have a reward. But if against my will, I have been entrusted with a stewardship. Dibilang, satu kepercayaan yang diberikan melalui satu pelayanan yang ditanggungkan kepadaku. Jadi dia tidak menuntut, dia tidak mencari. Sudah bisa ngomong firman Tuhan aja sudah senang dia. Dia kalau kita mau bilang mungkin bukan hamba Tuhan yang cari uang. Karena apa? Ayat yang paling penting itu ada di ayat 18 yang berikutnya. Kalau demikian, apa upahku? Dia bertanya, dia jawab sendiri. Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ini hamba yang dikasihi oleh Tuhan. Hamba yang tahu haknya apa, tapi dia tidak tuntut haknya. Karena dia tahu apa? Memberitakan Injil saja itu sudah upah, sudah hadiah buat dirinya. Dan Yohanes Pembaptis dia sadar bahwa apa yang dia kerjakan itu satu pekerjaan yang luar biasa. Hanya orang yang mengerti mengenai pekerjaan Tuhan sampai di mana makanya dia tahu bersyukur untuk apa yang Tuhan percayakan kepada mereka di dalam pelayanan. Orang yang tidak pernah mengerti tidak akan pernah bersyukur. Orang yang tidak pernah mengerti tidak tahu besarnya kepercayaan Tuhan. Bagaimana tangan kita yang masih suka berbuat dosa, berbuat salah. Bagaimana mulut kita yang masih suka marah, berbohong atau ngomongin orang. Bagaimana mata kita yang masih suka melirik di dalam kesombongan kepada orang. Tapi Tuhan bisa percayakan kita yang penuh dengan kekurangan itu untuk apa? Untuk mengerjakan, mengambil bagian tugas di dalam pelayanan. Itu sesuatu yang luar biasa. Yang tidak bisa disangkal. Dan hanya bisa dilakukan dengan penuh hati yang bersyukur oleh mereka yang mengerti. Makanya Paulus bilang, apa upahku? Upahku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Makanya waktu saya bilang kepada saudara bahwa kan saya pernah bilangnya di AMS, saya tidak akan terima lagi PK dari PDAMS. Jadi kalau ada PK, masukkan saja ke kas dan seterusnya. Satu kali saya pernah ke Bandung, saya ke toko musik. Saya ketemu satu musisi namanya Yongki ya, Yongki yang Boys tuh yang pintar main piano itu yang gemuk. Dulu dia murid saya di UPH. Begitu dia ketemu sama saya, wah Kak Revi gimana nih sekarang udah jarang main drum, sekarang udah ini ya, udah jadi pendeta ya, iya. Terus dia bilang, itu beneran Kak, apa nggak mau terima PK lagi? Jadi, jadi dari sekian banyak khotbah video yang saya direkam, cuman video itu yang pas kebetulan yang dia tampilkan, yang dia dengar khotbahnya. Nah, maksudnya apa, saudara? Sekali lagi. Nah, saya tidak mau bicara lebih banyak karena kalau saya takut saudara udah capek juga ya. Saya cuma mau tutup dengan satu pemikiran saja. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kembali, Markus bicara mengenai Yesus sebagai hamba. Yesus yang melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Hamba itu harus tunduk kepada tuannya. Hamba, kalau sampai diizinkan bersuara, itu satu hak yang luar biasa. Hamba sebetulnya tidak boleh bersuara. Kalau tuannya tidak suruh dia ngomong, tidak boleh bicara. Tapi kalau sampai dibicara, itu satu kesenangan. Karena apa? Luar biasa. Boleh mengutarakan suara. Tapi suara hamba tidak boleh berbeda dengan suara tuannya. Hamba hanya boleh bicara apa yang tuannya bilang. Hamba harus sama
sepakat dengan tuannya. Nah, saudara, saya 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 cukupkan saja sampai di sini. Ya, walaupun tadi saya bilang ini pelajaran Alkitab, tapi ujung-ujungnya saya kayak khotbah sebetulnya tadi. Eh, tapi mari, eh, sekali lagi saya suka waktu saya diajak ngobrol dan ditanya, ini kita mau adakan pendalaman Alkitab sebulan sekali. Oh bagus, ada kerinduan untuk belajar lebih dalam lagi ya mengenai firman Tuhan. Bagus, saya dukung. Jadi ini akan dilakukan sebulan sekali kalau saya tidak salah ya. Nanti biarin pengurus saja yang sampaikan selanjutnya. Eh, untuk sekarang saya cukupkan dulu. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami masih boleh mendengarkan dan belajar mengenalmu lebih dalam lagi melalui firman Tuhan yang kami terima. Dalam Markus kami boleh belajar bahwa Engkau Tuhan yang datang di dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kiranya kami boleh belajar bahwa kami pun dituntut untuk melayani seperti Engkau Tuhan. Melayani sesama dan terutama melayani Engkau juga. Bapa dalam surga, berkati hati dan benih firman Tuhan yang sudah kami terima. Kiranya itu boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Benih yang hidup, benih yang berkuasa, benih yang merubah sikap hati kami. Agar kami boleh menjadi murid-murid-Mu dan juga hamba-hamba-Mu yang lebih taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, berkati PDAMS, berkati pengurus-pengurusnya, berkati mulai dari Ibu Gembala, Wakil Gembala, semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian di dalam setiap ibadah maupun di dalam Zoom. Berkati juga semua kaum muda di dalam ibadah mereka juga. Berkati semua yang hadir pada malam hari ini dengan berkat-berkat rohani Tuhan. Dan khususnya juga kami mau berdoa satukan hati untuk Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Luki, yang akan menjalani operasi besok. Kiranya kami serahkan operasi itu di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Kami serahkan proses berjalannya operasi itu. Kiranya Engkau berikan kesigapan, kesegaran kepada dokter, kepada perawat, kepada suster yang akan mengerjakan operasi itu. Kepada semua peralatan yang akan digunakan, terutama kepada kondisi tubuh Bapak Luki, kiranya Engkau berikan stamina kesehatan yang baik, sehingga proses operasi berjalan dengan baik, lancar, dan menghasilkan sesuatu yang baik juga di dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang beserta, Engkau Allah yang mendengar doa, dan Engkau Allah yang menjawab. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang datang mendengarkan firman-Mu, yang mereka datang dengan berbagai macam kelemahan tubuh, sakit penyakit, kiranya juga Engkau melawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau yang boleh menyembuhkan mereka dengan kasih kuasa-Mu yang tak terbatas. Dan juga boleh memberikan kekuatan kepada mereka untuk melewati hari-hari yang sulitnya. Tidak saja secara jasmani, tapi secara rohani. Engkau juga memberkati iman mereka agar mereka tetap berpegang teguh kepada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bahwa apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berkati pendalaman Alkitab pertama ini. Kiranya Engkau berkati untuk pendalaman Alkitab selanjutnya juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan semua doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.